tadi saya sempat ingat tentang, orang kok tambah butuh ya? Hatinya disakiti atau sakit hati, itu apa pemahaman dari Mas David terhadap kita yang mendengarkan ini atau yang menyimak nanti supaya mempunyai kejelasan titik terangnya? Ini mohon diterangkan lebih dalam lagi, Mas David. Iya, terima kasih Mas Bambang. Ya, ini Mas Bambang jelas pernah sakit hati ini. Sering ya? Keseringan. Sering. Sakit hati ini berawal dari kita mendengar sesuatu yang kita anggap buruk. Kita mendengar hal yang buruk dan kita tidak mau menerima tentang keburukan itu. Bagaimana manusia semestinya ya pengennya ya sing apik-apik. Padahal baik dan buruk itu kita sendiri yang mensikapi. Dari kalau kita lihat dari angan-angan kita, ini benar salah ya. Dari kalau kepala, hubungannya dengan kepala ini mesti salah benar ya. Tapi kalau kita rasakan dengan rasa, maka yang ada hanya ini baik apa buruk gitu aja. Tergantung kita berpikirnya salah benar apa baik buruk. Terkadang tidak hanya kebaikan yang harus kita pilih, keburukan pun juga sebenarnya baik ya. Kejelekan, omongan orang yang tidak bisa kita terima itu juga sebenarnya bagus. Itu suatu pupuk. Kotoran kambing, kotoran sapi ya, itu kalau kita buang ke tanaman, kira-kira jadi subur enggak? Subur. Semakin hijau. Sama halnya kalau kita terima dengan ikhlas ya, omongan orang, hasutan, hinaan kita terima, maka sebenarnya kalbu kita, hati kita ini akan merasa dipupuk ya. Tapi kalau kita tidak menerima ya, maka dia akan menjadi penyakit ya. Sebenarnya karena sesuatu yang meringankan dosa kita, dosa kan kita lakukan di dunia nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat ya. Sebenarnya kita bisa tembus di dunia ini dengan apa? Kita menerima hinaan, cacian, makian. Karena ilmu dunia itu pasti tidak jauh dari harta, tahta, wanita. Tapi kalau kita menjalani ilmu Allah, Asmaul Husna, maka gandengannya pasti hinaan, cacian, makian. Itu yang selalu melekat. Ya, tinggal kita mau tidak menerima itu dari hinaan, cacian, makian. Karena dengan banyak kita dihina seseorang, maka dosa kita akan berkurang. Contohnya kalau dalam hal yang masih hangat ini tentang kasus Ferdy Sambo itu saya memetiknya, wah menang banyak Ferdy ini. Karena apa? Dengan dia, memang dia salah kalau kita pikir ya, tapi dia juga menerima pengurangan dosanya. Berapa kalau kita lihat orang se-Indonesia menghina dan menghujatnya, apa itu tidak mengurangi dosanya? Beda lagi kalau kita diam, maka dia akan menerima banyak dosa. Tapi kalau banyak yang menggugat, menghina, menghasut, ya itu kan bukan ranah kita. Benar salah itu kan ranahnya Allah. Kita hanya menilai. Benar dalam pikiran kita belum tentu benar di mata Allah. Gitu. Oh, gitu. Biasanya kalau saya teringat kalau masa sekolah itu ya, lulus SD
mau ke SMP, bisa kan ada ujian. Iya. Nah, apakah orang hidup itu juga perlu ujian semacam itu supaya karmanya itu sudah bisa ditebus di dunia ini? Apa pemahamannya seperti itu, Mas David? Dengan semakin banyak ujian, hinaan, dan sebagainya, fitnahan, itu justru akan menempati makom tertentu bagi orang-orang soleh atau makom tertentu bagi orang-orang spiritualitas. Ujian dalam kehidupan ya, yang mengatakan ujian kan kita sendiri sebenarnya. Aku lagi diuji, ini musibah, ini ujian dari Allah, ini ujian dari masyarakat atau orang-orang ya. Sebenarnya ujian itu hanya diri kita yang menyimpulkan. Dalam kehidupan itu yang ada hanya tahapan sebenarnya. Syariat, hakikat, thariqat, makrifat itu kan tahapan. Kalau kita merasa diuji, coba kita kalau kembali ke masa sekolah, besok ujian, kira-kira perasaan kita gimana? Ya, akibatnya ya kebut semalam itu. Pekorong loading apa lopoga ya mbuh nanti. Merasa beban kan? Beban. Coba kalau tahapan kita rubah namanya ujian ke tahapan, mungkin kita tidak menjadi beban. Artinya mindsetnya perlu dirubah. Iya. Jadi tahapan kehidupan kita pasti lalui. Dalam kehidupan kita dari bawah naik ke atas, kita kembali ke nol lagi, titik nol. Baru kita akan mendapat tahapan yang kedua. Nanti diperjalankan lagi sampai atas, kita lepas titik nol lagi. Ya, itulah kehidupan. Kita dengan apa yang kita inginkan, kita kejar, sudah mendapatkan, apakah kita bisa menikmati itu? Iya. Kadang kita butuh sepeda motor ya, atau mobil. Itu kan keinginan manusia. Kita cari, kita sungguh-sungguh. Setelah kita dapatkan, ya, mungkin rasanya ya biasa aja. Iya. Seperti apa yang disampaikan, kita pengen mobil, kita kerja. Setelah kita dapatkan, malah kita nikmatnya beda. Kita harus merawat juga, lebih beban. Jadi beban lagi. Terus kita kembali lagi, oh enak randuwe mobil. Ya itulah kehidupan. Keinginan kalau sudah tersampaikan, ya rasanya juga beda. Sesuatu yang nikmat itu belum tentu terasa nikmat kalau tidak dinikmati. Bahwa di bawah atau di atas, tergantung kita cara menikmatinya saja. Kembali ke tahapan tadi, ini menarik Mas David. Saya pernah mendengar istilah cokro manggilingan. Itu sebenarnya istilah Jawa dan filosofinya apa itu? Sebenarnya cokro manggilingan itu. Cokro manggiling, putaran kehidupan ya, seperti tadi. Kita dalam hidup dilahirkan, nanti berproses lagi sampai tua, kita sudah mencapai puncaknya, kita kembali lagi seperti anak kecil lagi. Itulah putaran kehidupan. Di dalam perjalanan hidup itu, apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat? Dalam Al-Quran di situ juga ada hablum minallah wa hablum minannas. Kita harus mendekatkan diri Allah dan berbuat baik pada manusia juga. Karena itu keseimbangan hidup ya itu. Jangan kita hanya mencari Tuhan tapi lupa dengan yang di sekitar kita.
Saya itu pernah mendengar ya hasil apa mendengarkan nyimak lah, nggak bisa membaca kitab. Jadi ada yang mengatakan cinta segitiga yang tadi disebut Rahman Rohim, kasih sayang. Sebenarnya goalnya kan cinta ya, cinta. Di mana ada Allah, di mana ada Rasulullah, dan di mana ada kita. Ini bagaimana titik keseimbangannya kembali untuk menjalani cokro manggilingan tadi antara Allah, Rasulullah, dan kita. Kita maksudnya ya sebagai manusia ini, hamba. Segitiga cinta. Kalau secara bahasa umumnya ya. Allah menciptakan manusia di bumi, menciptakan rasul-rasul, wali-wali itu sebagai panutan ya. Jadi kenapa harus diberikan sesuatu panutan atau petunjuk agar kita dalam menjalani kehidupan ini tidak tersesat. Jadi karena yang diberi petunjuk itu pasti juga menjalani sifatullah ya. Maka kalau kita sudah dapat petunjuk dan mengikuti petunjuk itu, maka itulah cinta dari Allah, Rasulullah, diri kita, dan menjalani sifat Allah, sifat Rasulullah, maka kita juga akan sama. Karena kenapa harus diciptakan Rasulullah dari manusia? Bahwa kita juga manusia. Jadi kita juga bisa menjalani, tergantung kita mau ndak, gitu aja. Karena tersesat itu juga bagus juga, kita mengalami ketersesatan. Tapi kalau kita pilih ya tersesat dalam hal yang baik dan benar, gitu aja. Tersesat juga bagus. Dengan kita tersesat, maka kita pasti akan mencari petunjuk kembali. Bukan menyesali ketersesatan, tapi dengan tersesat itu kita pasti cari petunjuk. Kira-kira jalanku ini salah enggak ya? Itu aja. Apa yang sudah saya lakukan ini baik enggak? Ya. Jadi salah benar tadi angan-angan kita. Tapi kalau kita kembali rasa kita sudah baik enggak? Baik buruk apa yang sudah kita lakukan. Itu hubungannya dengan rasa masalah. Jadi yang tahu baik dan buruk yang kita sendiri. Kadang kita menjalani kebaikan belum tentu dianggap baik terhadap orang lain. Jadi kita itu sebenarnya perlu pupuk dari omongan orang, hasutan orang, tapi harus kita menerima dengan cara gimana kita menerimanya. Alhamdulillah masih ada orang yang menghasut saya. Itu sudah kita terima. Maka itu akan menjadi pupuk. Nah kalau kita tidak menerima, kita nono weh, aku kok ngomongin, nah itu kita tidak punya tempat sampah tadi. Supaya apa? Kita masukkan, kita terima jadi kompos dia. Tuh. Maka hati kita akan menjadi lapang dengan sendirinya. Seringkali menerima hasutan, hinaan, cacian, makian itu pupuk dari kalbu kita. Itu. Terima kasih Ya, Mas David. ya. Kita lanjutkan di tahapan berikutnya. Iya. Berarti artinya bukan cobaan, bukan ujian ya. Bukan Kehidupan ini adalah tahapan. Terima kasih luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tahapan berikutnya. Oke.